Pernah merasa hidupmu seperti selalu tertinggal, padahal kamu sudah berdoa lebih sungguh-sungguh daripada orang lain? Banyak pemilik weton Selasa Manis hidup dengan luka yang tak terlihat, senyum di luar, tapi perang di dalam. Primbon Jawa menyimpan satu rahasia mengejutkan. Mereka yang paling sering diuji justru adalah mereka yang paling dekat dengan datangnya perubahan besar. Yang lebih menggetarkan, rezeki itu sering datang tepat setelah seseorang benar-benar menyerah pada dunia dan hanya berserah kepada Allah. Apakah ini sedang terjadi padamu? Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi. Dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita. Kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Manis. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Weton Selasa Manis dan luka yang tak pernah terlihat. Tidak semua orang yang terlihat kuat benar-benar baik-baik saja. Dan dalam Primbon Jawa Prima, pemilik weton Selasa Manis sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki beban batin jauh lebih berat daripada yang tampak di permukaan. Sejak kecil, banyak Selasa Manis tumbuh dengan rasa berbeda. Mereka lebih peka, lebih mudah merasakan perubahan suasana, lebih cepat membaca niat orang lain. Namun ironisnya, justru sering berpura-pura tidak tahu demi menjaga perasaan orang lain. Inilah awal dari konflik batin yang pelan tapi dalam. Terlalu sering mengalah, terlalu sering memendam, terlalu sering memilih diam. Di lingkungan keluarga, mereka kerap menjadi anak yang kuat, bukan karena hidup mereka paling mudah, tetapi karena mereka terbiasa tidak didengar. Maka mereka belajar menyimpan kecewa, menyimpan sedih, menyimpan luka. Hingga tanpa sadar, mereka tumbuh menjadi pribadi yang tampak dewasa sebelum waktunya. Masalahnya, dunia sering salah menilai ketulusan. Kebaikan dianggap kelemahan, kesabaran dianggap bisa dimanfaatkan. Banyak Selasa Manis yang dalam hidupnya mengalami satu pola berulang. Terlalu percaya, lalu dikecewakan. Terlalu tulus, lalu ditinggalkan. Terlalu peduli, lalu diabaikan. Di titik inilah konflik mulai memuncak. Bukan konflik dengan orang lain, melainkan konflik dengan diri sendiri. Apa salahku sampai hidupku selalu seperti ini? Mengapa aku yang berusaha paling sungguh-sungguh justru sering jadi yang paling terluka? Apakah aku memang ditakdirkan untuk selalu kalah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan keras-keras, tapi bergema terus di dalam hati, terutama saat malam datang dan dunia menjadi sunyi. Primbon Jawa menyebut Selasa Manis sebagai weton dengan energi batin dalam,
namun jalannya hidup memang tidak lurus. Mereka seperti orang yang ditakdirkan berjalan lebih jauh, melewati lebih banyak tikungan, agar jiwanya ditempa lebih kuat dibanding kebanyakan manusia. Dan inilah yang jarang disadari. Penderitaan mereka bukan karena mereka lemah, justru karena mereka terlalu kuat untuk diberi jalan hidup yang biasa. Namun, di akhir bab ini muncul satu kenyataan yang mengganggu. Banyak selasa manis tidak hancur karena dunia, mereka hampir hancur karena cara mereka memandang diri sendiri. Mereka mulai percaya bahwa semua luka itu adalah bukti kegagalan. Padahal bisa jadi itulah tanda bahwa mereka sedang dibentuk untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana fase kehidupan selasa manis justru mulai berubah saat mereka berada di titik yang paling melelahkan. Ketika usaha sudah maksimal, doa tak pernah putus, tapi hasil belum juga terlihat. Bab 2. Rezeki yang terasa menjauh, padahal sedang mendekat diam-diam. Ada satu fase dalam hidup pemilik weton selasa manis yang hampir selalu muncul. Fase ketika semua usaha terasa seperti berjalan di tempat. Mereka sudah bekerja keras, sudah berdoa lebih sungguh-sungguh, sudah mencoba berbagai jalan, tetapi hasilnya seolah tidak sebanding. Di titik inilah kelelahan batin mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Secara lahiriah, mereka tampak baik-baik saja, tetap senyum, tetap menjalani hari, tetap menyemangati orang lain. Namun di dalam hati ada pergolakan yang tak pernah mereka ceritakan. Setiap malam menjadi ruang sunyi tempat mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang kurang dariku? Kenapa hidupku seperti tidak pernah benar-benar maju? Apakah doaku tidak cukup kuat? Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa penyempitan jalan, bukan karena nasib sedang buruk, melainkan karena semesta sedang menguji kedalaman kesabaran. Seperti air sungai yang dipersempit di celah batu, tekanannya justru semakin kuat. Dan saat akhirnya menemukan celah, alirannya akan jauh lebih deras. Konfliknya, tidak semua selasa manis mampu melihat makna di balik fase ini. Banyak yang mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Teman sebaya sudah mapan, saudara sudah sukses. Orang yang dulu pernah diremehkan kini justru berada di atas. Perbandingan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga perlahan merusak keyakinan diri. Yang lebih menyakitkan lagi, justru di saat mereka sedang berjuang keras, datang suara-suara dari luar. Kamu kurang usaha, kamu kurang serius, kamu terlalu lambat. Padahal tidak ada yang tahu betapa panjang malam yang mereka lewati dengan air mata dan doa. Tidak ada yang melihat betapa seringnya mereka bangkit dari kelelahan tanpa pernah dipuji. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Hidup mereka sebenarnya sedang bergerak, hanya saja bukan ke arah yang terlihat. Banyak selasa manis yang pada fase ini mulai bertemu orang-orang baru, mulai mendapatkan pelajaran penting, mulai mengalami kegagalan-kegagalan kecil yang sebenarnya sedang membentuk arah besar. Sayangnya, karena terlalu fokus pada hasil, mereka tidak menyadari bahwa proses itu sendiri adalah tanda bahwa takdir sedang disusun. Dan inilah konflik terbesar di bab ini. Bukan hidup yang berhenti, melainkan mata mereka yang terlalu lelah untuk melihat bahwa perubahan sedang dimulai. Di akhir bab ini, muncul satu kegelisahan yang menggantung. Bagaimana jika semua rasa sakit ini bukan pertanda kegagalan? Bagaimana jika justru inilah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang sangat dekat? Pertanyaan itu belum terjawab,
Namun, jawabannya akan mulai terlihat di titik paling rapuh dalam hidup Selasa Manis saat mereka benar-benar berhenti menggenggam dunia. Dan itulah yang akan terungkap di bab 3. Bab 3. Saat genggaman dilepas, justru takdir mulai bergerak. Ada satu titik dalam hidup pemilik weton Selasa Manis yang sangat sunyi. Bukan karena tidak ada orang di sekelilingnya, tetapi karena di titik itu, mereka benar-benar merasa sendirian menghadapi hidup. Semua cara sudah dicoba, semua usaha sudah dikerahkan, semua doa sudah dipanjatkan, namun hasilnya tetap terasa menggantung. Di fase inilah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bukan keajaiban besar, bukan perubahan drastis, tapi perubahan-perubahan kecil yang nyaris tak disadari. Mereka mulai berhenti memaksa keadaan, berhenti mengejar validasi manusia, berhenti berharap pada pujian dan pengakuan, bukan karena putus asa, tapi karena lelah. Lelah memperjuangkan hal-hal yang tak kunjung membalas, lelah berharap pada dunia yang terasa selalu menjauh. Dan justru di titik lelah itulah, lahir sesuatu yang baru, keikhlasan. Keikhlasan yang bukan dibuat-buat, keikhlasan yang bukan karena ingin terlihat kuat, keikhlasan yang lahir karena hati sudah terlalu lelah untuk terus melawan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai turunnya tirai batin. Saat ego mulai luruh, saat keinginan duniawi tak lagi menguasai sepenuhnya. Dalam bahasa yang lebih dalam, ini adalah saat jiwa Selasa Manis mulai benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Konfliknya, keikhlasan ini sering disalahpahami oleh lingkungan. Mereka dianggap menyerah, dianggap kalah, dianggap tidak punya ambisi. Padahal, justru disinilah kekuatan baru sedang tumbuh. Karena ketika seseorang berhenti menggenggam terlalu erat, hidup menemukan celah untuk bekerja. Mulai ada pertemuan-pertemuan tak terduga. Mulai ada tawaran kecil yang dulu mungkin diabaikan. Mulai ada jalan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Namun, karena Selasa Manis sudah terlalu lama terbiasa dengan kekecewaan, mereka justru ragu. Mereka mulai curiga pada harapan, takut berharap terlalu tinggi, takut kecewa lagi. Inilah konflik batin paling halus, namun paling menyakitkan. Saat peluang datang, tetapi hati belum berani percaya. Mereka berdiri di antara dua dunia. Satu sisi adalah masa lalu yang penuh luka. Sisi lain adalah kemungkinan baru yang belum mereka yakini. Dan di titik inilah, pertanyaan paling jujur muncul dalam diri mereka. Bagaimana jika selama ini bukan hidup yang menolak aku, tapi aku yang tak pernah benar-benar membuka diri pada takdir? Pertanyaan itu mengguncangkan, karena untuk pertama kalinya, mereka mulai melihat kemungkinan bahwa bukan dunia yang salah, melainkan cara mereka memandang dunia. Bab ini berakhir di sini, bukan dengan jawaban, melainkan dengan kebingungan yang lebih dalam. Namun justru dari kebingungan inilah, pintu terbesar akan mulai terbuka. Karena perubahan sejati tidak selalu datang saat hidup membaik. Seringkali ia datang saat cara pandang kita yang berubah terlebih dahulu. Dan apa yang akan terjadi setelah Selasa Manis benar-benar mengubah cara memandang hidup. Itulah yang akan membawa kita pada bab berikutnya, saat takdir mulai menunjukkan wajah aslinya. Bab 4. Ketika jalan mulai terbuka, ujian justru datang lebih halus. Perubahan dalam hidup pemilik weton Selasa Manis tidak pernah datang dengan suara gemuruh. Ia datang pelan, hampir tak terasa, seperti fajar yang menyusup sebelum matahari benar-benar terlihat. Namun justru karena datangnya terlalu pelan, banyak Selasa Manis nyaris tidak percaya bahwa hidup mereka mulai bergerak.
Peluang kecil mulai bermunculan. Orang-orang baru mulai hadir. Pintu yang dulu tertutup perlahan mulai terbuka. Bukan rezeki besar yang langsung jatuh dari langit, melainkan bentuk-bentuk kebaikan sederhana, kemudahan yang tak terduga, bantuan yang datang tepat waktu, ide-ide baru yang terasa hidup, dan rasa tenang yang mulai menggantikan kegelisahan lama. Namun disinilah konflik baru muncul. Konflik yang jauh lebih halus daripada sebelumnya. Ketika hidup mulai membaik, muncul suara kecil dalam diri. Apakah ini benar? Jangan-jangan ini hanya sementara. Bagaimana kalau semua ini diambil lagi? Trauma masa lalu membuat Selasa Manis sulit percaya pada kebahagiaan. Mereka sudah terlalu sering jatuh, terlalu sering kecewa, terlalu sering dikhianati oleh harapan. Maka saat takdir mulai menunjukkan wajah ramah, mereka justru waspada. Primbon Jawa menggambarkan fase ini sebagai masa uji kesadaran. Bukan lagi diuji dengan penderitaan, tetapi diuji dengan rasa cukup, diuji dengan kemudahan, diuji dengan ketenangan. Karena ternyata menerima nikmat dengan hati yang bersih jauh lebih sulit daripada bertahan dalam kesulitan. Beberapa Selasa Manis mulai lupa pada proses panjang yang telah mereka lalui. Mulai muncul rasa bangga pada diri sendiri, bukan rasa syukur yang tenang, tapi rasa aku pantas mendapatkan semua ini. Dan tanpa disadari, benih kesombongan itu mulai menutup pintu-pintu halus yang sebelumnya terbuka. Di sisi lain, ada pula Selasa Manis yang justru tetap merendahkan diri berlebihan. Mereka merasa belum layak bahagia. Mereka merasa rezeki ini terlalu besar untuk mereka. Akibatnya, mereka menolak peluang, mundur dari kesempatan, dan secara perlahan kembali mengurung diri dalam ketakutan lama. Inilah dilema paling pelik. Terlalu percaya diri bisa menjatuhkan, terlalu meragukan diri juga bisa menghilangkan takdir. Selasa Manis berdiri di persimpangan yang tak terlihat, bukan lagi antara gagal dan berhasil, tapi antara siap dan tidak siap menerima hidup yang lebih luas. Bab ini berakhir dengan kegelisahan yang berbeda. Bukan lagi takut akan kegagalan, melainkan takut akan keberhasilan itu sendiri. Karena jauh di dalam hati, mulai muncul kesadaran baru. Bagaimana jika hidup memang sudah berubah, tapi diri mereka sendiri belum ikut berubah? Dan jika itu benar, maka ujian terbesar Selasa Manis belum datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Jawaban atas kegelisahan ini akan menjadi kunci terbesar dari seluruh perjalanan. Dan semuanya akan terungkap sepenuhnya di bab 5, dengan twist yang tidak banyak orang siap menerimanya. Bab 5. Plot Twist. Bukan takdir yang berubah, tapi dirimu yang akhirnya siap. Selama ini, pemilik weton Selasa Manis percaya bahwa hidupnya keras, bahwa jalannya lebih berat dibanding orang lain, bahwa rezekinya seolah selalu datang terlambat. Mereka merasa seperti manusia yang terus dikejar ujian tanpa pernah benar-benar diberi jeda. Namun di titik paling sunyi, ketika semua babak kehidupan telah mereka lewati, muncul satu kesadaran yang mengguncang seluruh cara pandang mereka. Bukan hidup yang menunda mereka, melainkan mereka sendiri yang belum siap menerima hidup. Inilah twist terbesar yang jarang disadari. Sejak awal, Selasa Manis sebenarnya sudah dikelilingi peluang, sudah sering berada dekat dengan pintu-pintu takdir yang besar. Namun, karena luka batin yang belum sembuh, karena rasa tidak percaya pada diri sendiri, karena ketakutan akan kecewa lagi, mereka justru menutup pintu itu dengan tangan mereka sendiri tanpa sadar. Setiap kegagalan bukan selalu penolakan takdir, melainkan cermin dari jiwa yang masih ragu.
Setiap rizki yang terasa sempit bukan karena dunia pelit, tetapi karena hati belum cukup lapang. Setiap doa yang terasa lama terjawab bukan karena Allah jauh, tetapi karena diri sendiri belum benar-benar berserah. Dan disinilah Selasa Manis akhirnya memahami makna terdalam dari semua luka yang pernah mereka lewati. Semua pengkhianatan melatih mereka agar tidak mudah percaya pada manusia. Semua penantian panjang melatih mereka agar tidak bergantung pada hasil. Semua rasa sakit melatih mereka agar tidak mencari kekuatan di luar, tetapi di dalam diri. Primbon Jawa menggambarkan Selasa Manis sebagai jiwa tua dalam raga muda. Jiwa yang memang ditakdirkan matang lebih cepat, bukan untuk menikmati hidup lebih awal, tetapi untuk memahami hidup lebih dalam. Dan ketika mereka akhirnya sampai pada titik ini, titik di mana mereka tidak lagi memohon dunia, tidak lagi mengejar validasi, tidak lagi takut kehilangan, justru disitulah hidup mulai memberi lebih. Bukan karena mereka berubah menjadi orang baru, tetapi karena mereka akhirnya kembali menjadi diri mereka yang paling jujur. Rezeki mulai terasa lebih luas, hubungan terasa lebih tulus, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena hati mereka sudah tidak lagi sempit. Di akhir perjalanan ini, Selasa Manis memahami satu kebenaran paling sunyi. Mereka tidak pernah diciptakan untuk hidup biasa. Mereka memang ditakdirkan terluka lebih dulu, agar kelak tidak mudah hancur saat menerima lebih. Mereka bukan diciptakan untuk cepat sampai, tetapi untuk sampai dengan jiwa yang utuh. Dan barangkali, jika kamu merasa cerita ini seperti sedang menceritakan dirimu sendiri, bukan karena kebetulan, tetapi karena mungkin kamu memang sedang berada tepat di fase perubahan itu. Sahabat semua, dari kisah yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa seindah apapun ramalan dan sekuat apapun perhitungan primbon, semuanya tetap berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menggantungkan harapan sepenuhnya pada ramalan, karena takdir sejati hanya ditentukan olehnya. Jadikan pembahasan ini sebagai pengingat agar kita semakin mendekat kepada Allah, memperbaiki niat, menjaga ibadah, dan terus berdoa dengan penuh keikhlasan. Ingatlah, jodoh, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan tidak akan pernah tertukar. Semua sudah Allah atur dengan sangat rapi. Datang tepat pada waktunya, bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut rencana terbaik darinya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan agar konten seperti ini terus hadir. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan penuh hikmah di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, kelapangan rezeki, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.